Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas kasus tentang pelanggaran etika bisnis PT Alpen Food Industry atau AIS. Anggota kelompok, saya sendiri Zakiatul Fahira dengan NIM 215504644 dan teman saya Hanik Suwaibah dengan NIM 215504677 dan Rizky Diah Rahmawati dengan NIM 215504713. Profil perusahaan PT Alpen Food Industry atau juga dikenal dengan AIS Group Holdings Private Limited yang didirikan pertama kali di Singapura. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2013 dengan produksi es krim merek Baronet yang kemudian berganti nama menjadi es krim AIS pada tahun 2015. PT Alpen Food Industry adalah sebuah perusahaan penyedia makanan dan minuman yang terbuat dari susu. Produk yang terkenal dari PT Alpen Food Industry ini adalah AIS yang dikenal karena harga es krimnya yang lebih terjangkau daripada es krim lain yang beredar di Indonesia. Tagline yang dimiliki oleh AIS adalah Have a Nice Day. AIS sudah memiliki 3 pabrik, PT Alpen Food Industry yang berlokasi di Cikarang, PT AIS Ice Cream Jatim Industri yang berlokasi di Mojokerto, dan PT AIS Sumatera Industri yang berlokasi di Sumatera Utara. Kantor induk di Indonesia yaitu berlokasi di The Sweet Tower, lantai 18, Jalan Boulevard, Pantai Indah Kapuk, nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara, 14470. Selanjutnya yaitu pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Alpen Food Industry. Keberhasilan dari PT Alpen Food Industry dalam melakukan ekspansi pasar berbanding terbalik dengan nasib para pekerjanya. Pada November 2017, buruh atau karyawan dari PT Alpen Food Industry ini melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja tersebut dilakukan oleh 644 buruh dalam waktu 15 hari. Adapun fakta-faktanya yaitu: pertama, seluruh buruh PT Alpen Food Industry adalah buruh kontrak yang diupah menurut kehadiran atau buruh harian. Upah pokok buruh sebesar 3,5 juta per bulan, yang dipotong dengan perhitungan upah pokok dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut. Pemotongan ini tetap berlaku jika buruh tidak hadir dengan alasan apapun termasuk alasan sakit. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor ke-100/MEN/6/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Serta dengan Pasal 10 Kemen 100/2004, buruh seharusnya diangkat menjadi karyawan sebagai konsekuensi mempekerjakan buruh harian selama 21 hari atau lebih dalam 3 bulan berturut-turut. Selama ini, buruh dikontrak selama 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua yaitu tidak adanya cuti bagi buruh perempuan yang haid. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal ayat 1 dan 2. Yang ketiga, PT Alpen Food Industry tidak memberikan cuti hamil, bahkan meminta buruh untuk mengundurkan diri. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 dan 2. Yang keempat, tidak menjamin hak perlindungan kerja buruh dengan tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1, 2, dan 3 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu sebanyak 50% buruh tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan. Peraturan atau undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yaitu konsekuensi yang diterima oleh PT Alpen Food Industry ketika melakukan pelanggaran etika bisnis. Aksi mogok buruh merupakan bentuk protes terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap buruh yang bekerja di sana.
Dengan perlakuan dari pihak PT Alpen Food Industry kepada para karyawannya yang semena-mena justru dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, di mana citra perusahaan akan semakin buruk yang berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap produk dari PT Alpen Food Industry tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan upaya yang dilakukan PT Alpen Food Industry dalam menangani kasus pelanggaran etika bisnis tersebut, yaitu PT AIS telah mengambil langkah untuk menangani kesalahan etika bisnis, seperti melakukan penyelidikan internal, memberlakukan peraturan baru sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi di masa depan. Kemudian, memberikan pelatihan etika bisnis kepada karyawan. Hal ini bertujuan agar para karyawan dapat merancang dan menerapkan peraturan perusahaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya yang selanjutnya yaitu perusahaan juga meminta maaf kepada pelanggan, pekerja, atau pihak yang terpengaruh. Ini merupakan langkah yang diambil untuk memperbaiki citra perusahaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis dipenuhi secara ketat. Selanjutnya ada kesimpulan. Di Indonesia sendiri, banyak pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada perusahaan. Pemerintah telah membuat peraturan atau regulasi bagi pebisnis yang akan mendirikan sebuah usaha. Regulasi tersebut tidak hanya membela salah satu pihak saja, namun berada pada pihak tengah sebagai penyeimbang antara pebisnis dan juga karyawan. Sebenarnya, saat seorang mendirikan sebuah bisnis, semua kegiatan yang akan dilakukan perusahaan sudah diatur dalam regulasi atau peraturan yang telah dibuat pemerintah. Jadi, perusahaan diharapkan mampu atau bisa mematuhi peraturan yang telah dibuat agar terciptanya hubungan yang baik antara pebisnis dan karyawan, serta tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. Berikut terdapat beberapa saran bagi PT Alpen Food Industry dalam menangani kasus pelanggaran etika bisnis tersebut. Saran yang pertama yaitu bersikap adil terhadap karyawan dan harus memperlakukan karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mempertimbangkan masa cuti wanita yang sedang datang bulan atau yang sedang haid. Saran yang ketiga yaitu untuk karyawan yang melahirkan, seharusnya ada jatah cuti yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bukan malah menyuruh karyawan untuk mengundurkan diri. Yang keempat, seharusnya ada jaminan kesehatan untuk karyawan yang bekerja, karena kecelakaan di tempat kerja mungkin saja terjadi kapanpun. Yang kelima, untuk BPJS Kesehatan, seharusnya PT Alpen Food Industry mengikutsertakan semua karyawan tanpa terkecuali. Yang keenam, lebih perhatian lagi terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja atau para karyawan. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.